Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'ta falah. Maka mumpung masih hidup dan tidak ada jaminan kita akan hidup 2-3 tahun yang akan datang, ya. Usahakan. Terakhir ya, satu orang alim ditanya, ya, seorang wanita dan masih hidup sekarang, semoga beliau diberi panjang umur. Beliau tidurnya cuma 2 jam, jam 8 pagi sampai jam 10 setiap hari. Jam 8 pagi sampai jam 10. Jam 10 bangun, siap-siap sholat, kemudian ngajar sampai asar, sholat dhuhur, ngajar sampai asar, sholat, ngajar lagi sampai hampir maghrib, ngajar lagi sampai hampir isya, masakkan suaminya, ngajar karena punya pondok, sampai wiritan, sampai subuh, sholat subuh, wirid lagi sampai jam 6, masakkan untuk suaminya, jam 8 baru tidur. Murid-muridnya tanya, wahai ustadzah, kenapa tidak istirahat? Dia bilang apa? Nanti istirahatnya kalau sudah dikubur, itu baru istirahat. Di sini kefana mau istirahat. Nah, sehingga antum di sini tidak seperti orang di Palestina, ya, antum tidak seperti orang di Syria. Antum di sini ber-AC, makan setiap hari seperti ini? Enggak. Antum bisa tinggal di tempat yang baik, AC, dan maka manfaatkan yang sebaik-baiknya. Khusus untuk penghafal Quran, siapkan insya Allah untuk bisa membawa orang lain lebih baik. Dan antum juga para penggerak dakwah, ayo kita sama-sama bahagiakan Rasul dengan dakwah kita. Insya Allah kita ini sudah ditulis dari Lauhil Mahfudz, sudah ditulis. Ini perkumpulan ini bukan perkumpulan yang tahu-tahu kumpul. Nah, ini sudah diatur oleh Allah. Maka Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini baik, husnudon kita, Allah tidak akan mengumpulkan kita buruk di sana. Kalau kita kumpul baik di sini, kita akan kumpul baik di sana. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqil mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihim iqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sayyidil Ajami wal Arab dan Nabiya Ba'da. Amma ba'd. Para asatidz yang saya cintai, saudara saya, guru saya, kakak saya, Profesor Dr. Abdus Somad Batubara, DESA, yang semoga oleh Allah diberi panjang umur, selamat, sehat, amin, dan bisa bersama dengan beliau di dunia wal akhirah insyaallah. Guru saya, adik saya juga yang saya cintai,
Ustaz Luqmanul Hakim, hafizahullah wa ra'ah. Dan semoga kita sebagai anak buah beliau dalam membagi beras bisa mendapatkan keberkahan amal jariah ini dan beliau diberi kesehatan oleh Allah. Para asatidz yang hadir, juga para penggerak dakwah yang diberi oleh Allah kemudahan untuk hadir di sini, serta adik-adikku calon penghafal Quran, insya Allah sudah ada yang sampai 35 juz belum? Alhamdulillah pada siang hari ini setelah kita makan mengisi jasmani kita, sekarang kita mengisi rohani kita. Dan saya sampaikan mabruk, selamat ya untuk rumah Quran Musyawarah, di mana di sini ada kegiatan untuk menghafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Dan antum yang khususnya yang tinggal di sini, antum harus punya cita-cita untuk bisa membawa umat lebih baik. Ya, harus punya cita-cita untuk membawa umat lebih baik. Ketika Rasul SAW melepas Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk berdakwah, Rasul mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wa fi riwayah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu orang, ya, ini saya khususkan ke santri dan untuk semua dari kita, karena kita ini tidak ada batasan berdakwah itu hanya untuk para asatidz saja. Sebetulnya topik untuk nanti malam ini, tapi saya bocorin sedikit. Jadi antum ya, yang hafal Quran, yang belajar atau yang punya semangat dalam membawa orang lain mendekat kepada Allah, ketahuilah bahwa satu saja, jangan 10, jangan 1000, satu saja orang yang bisa lebih dekat kepada Allah lewat antum. Rasul sendiri mengatakan itu lebih baik dari kendaraan terbaik yang ada saat ini, atau lebih baik dari dunia dan seisinya. Saya bisa mengajak orang lebih cinta ke orang tuanya, berarti satu orang dapat hidayah dari saya. Saya bisa mengajak satu orang untuk lebih istiqomah sholat witir, maka saya sudah mendapatkan lebih baik dari dunia dan isinya. Karena usia kita tidak akan terlalu lama. Ada dari sini yang mau didoakan 250 tahun, saya rasa maksimal, walaupun kita minta panjang umur sama ya Allah, berikan saya panjang umur, dikabulkan 300 tahun, nangis tidak bakal mahal. 60-70 tahun, kalau kurang dari 60 itu diskon, kalau lebih dari 70 itu bonus, apalagi akhir tahun begini. Nah, sehingga kita sendiri harus tahu bahwa taruhan dari apa yang akan kita dapat di akhirat ya waktu di sini. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak tinggal di Riau saja? Beliau sudah bisa semua sudah didapat, profesor sudah, titel sudah, ya. Ganteng juga. Tapi masih keliling ke sana kemari, masih keliling. Jangan antum bayangkan, bukan antum, salah orang kalau membayangkan enak naik pesawat begini, capeknya luar biasa. Ya, saya pribadi kalau bukan untuk urusan yang seperti kumpul keluarga, saya sendiri sudah pensiun undangan sejak 2 tahun yang lalu. Sudah saya capek terdengar telinga saya kepada penumpang dengan yang begitu-begitu itu sudah capek, saya sudah kesel. Boarding lagi, check-in lagi, tapi check-in dengan konotasi yang positif. Itu sudah capek bagi saya. Walaupun naik pesawat itu enak, capek. Diajak makan enak, saya sudah capek. Ustaz Abdul Somad belum capek. Padahal beliau sudah 50 belum Ustaznya? 27. Sehingga lihatlah semangat beliau. Ustadz Luqman juga begitu. Beliau keliling ke sana kemari dan punya tim yang sudah ribuan untuk membagi beras. Karena orang itu lebih cepat diajak berbuat baik jika perut mereka terisi daripada dengan isian ceramah saja. Ada orang yang punya hutang riba, ya. Ada hutang riba, ada hutang rimba. Ini hutang riba. Orang yang punya hutang riba itu dia dinasehati masalah larangan riba, dia tidak bakal terlalu ngefek.
Tapi kalau misalnya kita bantu dia, kemudian tutup hutangmu, ayo sholat. Insya Allah jam 9 pagi sudah sholat dohor dia begitu. Saking semangatnya. Tapi tidak terlalu banyak ini loh. Kalau sudah deket Bang Ade Jigo jadinya begini ini. Jadi kalau kita berbuat baik ke orang lain, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'ta falah. Maka mumpung masih hidup dan tidak ada jaminan kita akan hidup 2-3 tahun yang akan datang, ya usahakan. Satu orang alim ditanya, ya, seorang wanita dan masih hidup sekarang, semoga beliau diberi panjang umur. Beliau tidurnya cuma 2 jam 8 pagi sampai jam 10 setiap hari. Jam 8 pagi sampai jam 10. Jam 10 bangun siap-siap sholat, kemudian ngajar sampai asar, ya sholat dohor, ngajar sampai asar, sholat, ngajar lagi sampai hampir maghrib, ngajar lagi sampai hampir isya masakkan suaminya, ngajar karena punya pondok, sampai wiritan, sampai subuh sholat subuh, wirid lagi sampai jam 6, masakkan untuk suaminya, jam 8 baru tidur. Murid-muridnya tanya, wahai ustadzah, kenapa tidak istirahat? Dia bilang apa? Nanti istirahatnya kalau sudah dikubur, itu baru istirahat. Di sini kefana mau istirahat. Nah, sehingga antum di sini tidak seperti orang di Palestina, ya, antum tidak seperti orang di Syria, antum di sini ber-AC, makan setiap hari seperti ini? Tidak. Antum bisa tinggal di tempat yang baik, AC, dan maka manfaatkan yang sebaik-baiknya. Khusus untuk penghafal Quran, siapkan insya Allah untuk bisa membawa orang lain lebih baik. Dan antum juga para penggerak dakwah, ayo kita sama-sama bahagiakan Rasul dengan dakwah kita. Insya Allah kita ini sudah ditulis dari Lauhil Mahfudz, sudah ditulis ini. Ini perkumpulan ini bukan perkumpulan yang tahu-tahu kumpul, enggak. Ini sudah diatur oleh Allah. Maka Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini baik, husnudon kita, Allah tidak akan mengumpulkan kita buruk di sana. Kalau kita kumpul baik di sini, kita akan kumpul baik di sana. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan insya Allah kita mendengarkan dari para asatidz yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.